Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ayudhya Gita Citrayumi selaku tutor online public speaking Universitas Terbuka, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan berdiskusi bersama dalam public speaking kali ini. Teman-teman yang berbahagia, perilaku akhlak mulia dan juga moral yang baik telah diajarkan kepada kita semua semenjak kecil oleh orang tua dan juga guru di sekolah. Kita diajarkan untuk berperilaku jujur, saling menghargai antar sesama, dan tidak menyakiti orang lain, baik dari segi fisik maupun mental. Namun, perilaku yang menentang dari akhlak mulia sering sekali dilakukan oleh beberapa orang dan masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Salah satunya adalah bullying. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik pembicaraan mengenai perilaku bullying. Bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang mungkin tidak disukainya baik dari segi fisik maupun mental. Tindakan bullying bisa berupa memukul, menendang, melempar barang ke korban yang tidak disukai, mengejek secara terang-terangan, dan menghina dengan kata-kata. Contoh perilaku bullying yang dialami adalah ketika seorang siswa di sekolah mendapatkan perundungan berupa hinaan dan juga ejekan yang mengucilkannya dari teman-teman yang lain. Mereka melontarkan kata-kata tidak pantas seperti ejekan secara fisik, ekonomi keluarga, dan juga intelektual si korban. Pernahkah kita berpikir kenapa para pelaku tersebut bertindak dan melakukan bullying terhadap seseorang? Para pelaku bullying umumnya memiliki masalah dalam pengendalian emosi, rasa percaya diri yang rendah, bahkan pengalaman traumatis yang ia rasakan sebelumnya. Mereka mungkin saja dulu pernah berada di posisi sebagai seorang korban bullying di masa lalu, dan di masa sekarang mereka melampiaskannya kepada korban sebagai bentuk pembalasan dan frustasi atas kejadian yang dialami. Kita bisa mengambil salah satu contoh yang sering dirasakan oleh beberapa para pelaku korban ketika mereka mendapatkan penindasan dari lingkungan keluarganya. Seringkali mereka tidak membalas ataupun merespon tindakan tersebut sehingga perasaan dendam itu semakin membesar dalam dirinya. Akhirnya, sekolah tempat di mana ia bisa melampiaskan semuanya, bisa mengutarakan emosi dan juga apa yang ia pikirkan, ia bebas untuk berekspresi secara negatif yang akhirnya menjadikan para korban bullying sebagai bentuk pelampiasan emosi dan juga amarah yang ia alami. Pelaku bullying akan menindas teman yang lemah, teman yang membuatnya iri dan dengki di sekolah. Kasus bullying di Indonesia semakin marak dari waktu ke waktu, terutama di lingkungan perkuliahan mahasiswa. Kita bisa melihat bahwa tindakan bullying yang viral akhir-akhir ini di Universitas Udayana, seorang mahasiswa berprestasi, Timothy Anugrah Saputra, yang mendapatkan perlakuan bullying dari mahasiswa lainnya dan juga ketua serta para anggotanya. Ia tewas pada tanggal 15 Oktober tahun 2025 di Rabu pagi dengan melompat dari lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Kasus ini semakin marak dan viral dikarenakan terdapat beberapa tangkapan layar di grup yang memberitakan percakapan mahasiswa UNUD mengenai Timothy yang melompat dari lantai 2. Mereka mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Menanggapi kasus tersebut, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana akan menindaklanjuti kasus ini dengan segera dan memberhentikan beberapa anggota serta kepala departemen yang bersangkutan. Teman-teman yang saya cintai, perlu kita ingat bahwa tindakan bullying tidak sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kita kepada orang lain. Ini sangat berakibat fatal, tidak hanya bagi mereka sang korban, tetapi juga kita yang menanggung resikonya. Setelah kita memahami bersama-sama apa itu perilaku bullying, mengapa seseorang melakukan tindakan bullying, dan juga contohnya, kita bisa menginterpretasikan dan menyebarluaskan informasi yang telah saya berikan kepada teman-teman dan sanak saudara terdekat agar mereka bisa mendapatkan edukasi atau pendidikan tambahan mengenai tindakan bullying yang mungkin tidak diketahui gejala dan juga ciri-cirinya.
Terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya berharap ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan diterapkan oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.